Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggala Mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, para Romo dan Ramani yang hadir, para panitia dan pengurus wihara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, hari ini adalah hari lupa. Hari lupa. Lupa kenapa, Bante? Ya, saya lupa ya. Kalau pas pembinaan SPD itu akan capek sekali. Ya, maksudnya apa? Janji jadwal itu diberikan berbulan-bulan yang lalu. Ya, wihara meminta jadwal, kita kasih. Tapi kadangkala saya mengkhianati diri saya sendiri. Ya, padahal dari setahun 2 tahun yang lalu saya sudah bertekad, kalau hari ini perjalanan, hari ini nggak boleh ngisi dhamma. Ya, itu prinsip yang saya buat untuk diri saya. Karena 2 tahun yang lalu saya pembinaan setahun mungkin sakit 6-7 kali. Ya. Tapi hari ini saya langgar prinsip saya. Saya bikin jadwal. Tadi jam 4.30 pagi saya sudah sibuk persiapan perjalanan. Berangkat jam 8 pagi dari Mendut, jalur darat 1,5 jam sampai di airport, menuju ke gate ya. Terus terbang ke Samarinda. Sampai di sini jalur darat lagi sedikit. Ya, baru tiba. Ya, jadi sekarang setengah amsyong ini ya. Ya, setengah amsyong. Minum dulu ya. Ya. Ini saya disenggol gini aja jatuh nggak bangun lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang nanya, Bante capek apa sih? Apa sih yang Bante urus gitu ya? Ya, Anda renungkan saja. 7-8 hari sebelum ini dari Jakarta ke Denpasar, dari Denpasar ke Medan, Medan ke Yogyakarta, terus ke Samarinda. Habis ini Balikpapan. Ya. Bapak Ibu Saudara, malam ini tidak ada topik. Habis energi. Ya, nggak ada topik. Oleh karena itu kita tanya jawab saja. Biasanya kalau saudara-saudari kasih pertanyaan yang bagus, 1-2 pertanyaan saya sudah semangat lagi. Ya. Jadi kelas Dharma hari ini nasibnya ada di tangan Anda. Nah, Anda tanyanya ndak bagus, ya kelasnya ndak bagus, jangan salahkan saya ya. Ada di tangan Anda. Tapi sebelum itu, saya ingin kasih 2 pesan ya. Baru kita tanya jawab. Habis tanya jawab selesai,
saudara-saudari pulang, saya istirahat ya. Besok mudah-mudahan energi sudah full lagi ya. Baik. Pesan malam ini ada 2. Lihat, angkat mic aja udah 2 tangan, lihat. Ya. Sudah lemah, letih, lesu, lapar, lunglai. Saudara-saudari, ada 2 pesan sangat bagus. Anda dengarkan baik-baik. Yang pertama, ini boleh Anda jadikan moto hidup ya. Ya, Anda harus moto hidup utama, Anda harus. Tapi moto hidup Anda yang kesekian ya. Yaitu apa? Penyesalan selalu datang terlambat. Ingat ya. Ulang ya. Penyesalan selalu datang terlambat. Oleh karena itu, nasihat-nasihat Sang Buddha itu sudah benar. Sudah benar. Kadangkala kita yang belum mau mengambilnya. Ya. Ini sangat percis kalau kita mundur umur 20, umur 18. Masih bandel-bandelnya, betul ya? Berapa banyak sudah nasihat yang kita sudah lewati, tapi kita bandel, kita nggak mau dengar, ya. Bapak Ibu Saudara, ketika membaca buku Dharma, tidak perlu jauh-jauh, Manggala Sutta saja, ya. Itu banyak sekali sebenarnya hal yang umat Buddha belum lakukan, cukup banyak. Oleh karena itu, penyesalan selalu datang terlambat. Salah satu bulir yang saya sangat suka adalah mudah dinasehati adalah berkah utama. Ya. Kalau sulit dinasehati oleh orang yang benar-benar lebih pintar, benar-benar lebih berpengalaman, tapi kita tidak mau ambil, kita tidak mau renungkan, ya kita bisa rugi. Contoh ya, masih umur 29 atau 28, masih galak-galaknya. Contoh aja ya, nggak ada orangnya ya, nggak ada orangnya. 28, 29, galak-galaknya. Kita dikasih nasihat oleh seseorang yang umurnya sudah 50, anaknya 4, anaknya baik semua, keluarga harmonis. Dia datang ke kita, kamu janganlah, suamimu capek-capek pulang rumah, baru pulang rumah, kamu omeli 2 jam. Jangan begitu, kasihan. Kalau sehari dia tahan, kalau setahun bagaimana? Enggak lah, enggak usah campuri urusan rumah tangga saya. Bante tahu apa? Bante aja enggak berumah tangga. Tadi contohnya sih bukan saya. Tiba-tiba plot twist ya. Ya, plot twist itu artinya ceritanya ganti tiba-tiba. Ya, tadi ceritanya AI sebelah rumah ya. Umur 40, 50-an, anaknya sudah 4. Begitu ya? Ya, kasih nasihat. Umur 29. Kamu janganlah begitu. Kok saya lihat kamu marahin istrimu terus, seminggu berapa kali? Janganlah begitu, kasihan. Misalkan ya sabar sedikit. Sabar itu ditambah tahun ke tahun. Nanti kalau retaknya kecil itu nggak nampak, ya. Lama-lama jadi pecah. Contohnya apa Bapak Ibu? Lonceng. Contohnya itu lonceng, ya. Ternyata di sini nggak ada lonceng ya. Depannya, ya saya tidak tahu kalau yang di sini. Kalau di Wiaramendut itu ada lonceng agak kuno. Tapi ya itu bukan lonceng tua. Ukurannya segini ya. Kalau lonceng itu pakai diameter gantung. Kalau yang pernah Pak baca tahu, itu suara paling menjengkelkan di dunia ini. Nah ya,
Teng 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 teng. Berapa kali? Yang sudah Pak baca? 5 ya kalau bangun pagi ya. Kalau nggak salah ya. Teng. Wah, itu menjengkelkan sekali. Anda belum tahu yang belum Pak baca. Beneran. Tidur jam 10, belnya itu jam 4. Ya, 4 atau 4.30. Beda wihara, beda waktu. Ya. Lalu biasanya kita nggak mau bangun. Karena meditasi jam 5. Ada space 1 jam ya. Biasanya nggak mau bangun. Kalau yang rajin sudah mandi. Yang rajin sudah mandi. Ada yang 3.30 sudah mandi, hebat. Terus ya. Sekarang hebat, besok rematik Bapak Ibu ya. Ya, hebat dia terus mandi. Enggak ya, enggak semua orang rematik. Nah, kalau kita tidak mau bangun, itu sudah teng 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 teng. Kalau enggak mau bangun ya, yang samanera. Kalau Atasilani saya enggak tahu, saya enggak pernah jadi Atasilani. Ya. Sebentar lagi samaneranya ronda. Bawa sejenis piringan kuningan, susah diungkapkan. Kayak piringan dia, bukan lonceng. Dipukul, muter dia. Suaranya khas kali. Teng. Masuk sampai dunia mimpi loh. Beneran loh, saya ngalamin loh. Saking ngantuknya kan kalau kita rebahan ini kan lelap ya. Tiba-tiba teng. Itu masuk sampai mimpi. Kadang kita masih belum bangun, samaneranya itu pas di atas kita, kan kita tidur ya. Pas di atas kita. Teng. Wah. Itu kalau kita lagi di alam bawah lapis ke-6 itu naik lagi rohnya ya. Ya, selelah itulah suara itu terdengar sampai alam bawah sadar. Bapak Ibu Saudara, ternyata lonceng yang gede itu kita harus mukul di bulatannya. Ya, dia ada bulatan cembungnya. Saya nggak tahu yang di sini, nanti Anda lihat ya. Bagian bawah ada bulatan cembung. Kalau Anda tidak pukul di sana, Anda pukul bodinya, ternyata lonceng itu bisa retak. Retaknya itu seukuran rambut, nggak nampak, tapi suaranya tidak bisa bagus lagi. Ya, ini saya dapat ilmunya dari Bante Panyawaro. Ya, beliau ngajarin mukul gentanya di sini. Makanya kalau ada orang baru mau mukul genta, beliaunya sangat tidak izinkan. Karena orang nggak mengerti, ya, mau mukulnya di badannya. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah orang umur 29 tahun ini, ya. Dia diberitahu kan sulit, namanya 29 ya, sulit. Tapi tanpa dia sadari nanti bisa retak. Retaknya awalnya seukuran rambut. Lama-lama retak, lama-lama retak. Ini fiksi, nggak ada orangnya. Ya, saudara-saudari, ini kan contohnya hanya masalah 2 orang ini. Tapi contohnya ada di semua hal. Tapi manusia itu sangat sulit dinasehati. Manusia itu sangat bandel. Sangat bandel. Kita kalau sakit ke dokter, apa kata dokter? Gula kurangin. Betul ya? Tepung kurangin. Kolesterol kurangin. Bapak Ibu kurangin? Kurangin 2 bulan. Habis 2 bulan apa? Kumat. Nah, itu. Manusia itu bandel. Kapan lagi diet lagi kapan? Sakit lagi. Masuk lagi. Dokternya mah senang. Lama ndak jumpa Pak. Kenapa ndak sering-sering? Kan gitu ya. Ya dokter ya senang aja. Ya dokter happy-happy aja. Ya saya berkaca juga Bapak Ibu. Saya kan gemuk juga. Ya saya gemuk juga. Jadi ini sambil ngingetin diri. Tapi gini-gini sudah no sugar. Ya. Anda dana ada gulanya? No sugar Pak, gitu ya. Saya terima juga, kadang saya taruh di kulkas ya. Nanti yang lain yang minum, saya tetap terima. Saya sudah kurangin gula, kurangin tepung dalam jumlah yang cukup besar ya, makan karbohidrat sedikit karena saya sudah resistensi insulin.
Ya, resistensi insulin itu insulin saya sudah nggak bagus. Ya, kalau nggak jaga, pelan-pelan makin rusak, makin rusak. Dan saya penganut moto ini, penyesalan selalu datang terlambat. Nah, ya, saya anuti gitu, saya jalani. Saudara-saudari, terakhir, setelah ini pulang ya. Ya, ini hari keberapa SPD? 20? 25? 6. SPD berapa hari? 30? 29? Lebih kurang ya. Berarti ini sudah di penghujung. Ini sudah sama-sama capek ini. Jam 8 pulang dah ya. Waduh, sudah sama-sama lelah. Saudara-saudari, ini yang kedua. Berat juga ini ya. Nasihatnya hari ini 2 aja, tapi berat dua-duanya. Ya, berat. Siap-siap ya. Bante, satu aja hidup saya sudah berat Bante. Tolong Bante. Nomor 2. Ini nasihat mahal. Nasihat mahal. Ya, buka hati Anda untuk mendengarkan nasihat ini. Jangan bangga dengan sifat buruk kita. Titik. Jangan bangga dengan sifat buruk kita. Emang ada Bante yang bangga sama sifat buruk? Ada. Saya buktikan ya. Contoh. Nah, ini biar saya lah jadi korban, enggak apa-apa lah. Ya, tunjuk yang lain kan enggak boleh. Saya lah jadi korban. Bapak Ibu Saudara, saya itu lahir di Medan. Karena lahir di Medan ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Agak sombong sedikit. Nah, contoh ya, 1, agak sombong sedikit, nggak sombong sedikit, Medannya bukan gitu ya. Kadangkala kalau tidak berlatih, ngomong bisa agak kasar, ya, bisa nyinggung perasaan orang. To the point, nggak ada remnya, ya, remnya blong. Ya, orang Medan remnya blong. Sebenarnya saya injak juga remnya blong. Ya. Tetapi karena sudah 10 tahun jadi biku, karakter itu sudah sangat berubah. Ya. Saudara-saudari, kadangkala orang bisa bangga sama sifat buruknya. Apa yang dia katakan? Ya maklum lah. Saya kan orang Medan. Kasar sedikit ya wajar lah. Ngerti? Ngerti ya? Atau ya maklum lah, saya kan orang Medan, sombong sedikit ya wajar lah. Itu namanya bangga dengan sifat buruk. Sekarang kan saya pakai contohnya Medan. Ganti, karena Anda bukan orang Medan, Anda nggak merasa. Saya kasih ganti. Yang fiksi. Fiksi ya, nggak ada orangnya. Ada orang yang bangga, dia bilang begini, kamu udah tahu saya pemarah, masih ganggu saya. Ngerti? Ya. Ya dia kan tahu saya pemarah. Tapi ya dia terus ganggu saya marah lah. Terus ada loh orang, dia marahin temannya. Marah. Habis itu dingin. Ya, setengah jam lagi balik, bukan minta maaf loh. Kalau minta maaf masih enak. Maaf ya, saya tadi nggak bisa kontrol diri saya. Maaf ya. Itu masih enak. Setengah jam lagi dia balik. Kamulah bikin saya marah. Sudah tahu saya pemarah. Ngerti? Kamu sudah tahu saya pemarah, bikin saya marah. Lain kali jangan bikin saya marah ya. Anda ngerasa nggak dia bangga sama sifat buruknya? Ngerti ya? Anda silakan ganti ini ke versi Anda masing-masing. Ya, apa sifat buruk yang selama ini kita tidak sadar, kita bangga. Bahkan ada yang ekstrim loh. Ada yang dia bangga misalkan, padahal dia tahu loh saya pendendam, tapi dia masih berani ganggu saya. Ngerti? Ya, ada orang sampai seperti itu loh. Pertanyaan saya, kalau Anda bangga, seseorang bangga dengan sifat buruknya sendiri, memungkinkan nggak dia untuk mengubah dirinya? Jadi sulit, betul ya?
jadi sulit. Jadi sulit. Kan nggak apa-apa Bante. Nggak berubah kan nggak apa-apa. Ya. Kembali ke yang pertama. Penyesalan selalu datang terlambat. Baik, Bapak Ibu Saudara. Ini fiksi ya. Ada seorang guru. Galak sekali. Galak sekali. Murid salah sedikit habis. Kena marah habis-habisan. Di depan umum lagi. Tidak mau peduli. Marah saja, tidak mau peduli. Dan itu berlangsung sudah bertahun-tahun. Satu ketika marahnya sudah keterlaluan. Bapak Ibu Saudara, saya dari tadi pakai contoh marah. Tapi karakter buruk itu semuanya ya. Keserakahan, ego, cemburu, gampang tersinggung ya. Tapi marah itu kayak netral lah, semua orang punya ya, dan paling gampang dilihat. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, guru ini marahnya sudah keterlaluan. Apa yang terjadi? Muridnya satu sekolah pergi semua bersamaan. Malu ndak gurunya? Malu setengah mati loh itu. Itu malu dengan semua orang. Blas besok muridnya blas habis. Setelah itu galaknya hilang setengah. Setengah, syukur ya setengah ya. Galaknya hilang setengah. Nah orang mulai melupakan, murid masuk lagi, murid masuk lagi. Lewat beberapa tahun ada yang bilang, si guru ndak kayak dulu lagi loh. Si guru sudah baik loh. Kalau dulu ya kamu datang ke sini belajar, habis kamu. Gitu ya? Pertanyaan saya. Kenapa si guru galaknya hilang setengah? Kenapa? Ini ilmunya ya. Ini ilmu ketiga hari ini, habis. Ilmu saya habis. Sudah kena batunya. Sudah kena batunya. Anda silakan tanya orang umur 50-an karakter buruknya hilang setengah. Tanya dia. Ya, contoh. Kamu kan dulu ini kayaknya saya lihat kamu dulu boros ya. Senang judi juga. Kok nggak pergi main lagi? Kapok saya. Kenapa? Masuk penjara. Nah. Jangan pikir main judi nggak ada yang masuk penjara loh. Masuk loh. Ya, real story loh. Real story. Saya nggak berani bikin contoh aja. Ini direkam seumur hidup ini. Ya, Anda jangan pikir yang main judi masuk penjara itu cuma yang di daerah-daerah jauh, daerah-daerah pinggiran. Enggak loh. Ya, bos juga bisa masuk penjara. Main judi karena hobi, karena seneng masuk. Siapa Bante? Enggak ada, fiksi. Ya, fiksi. Tapi beneran bisa. Malu Bapak Ibu? Kalau yang bos sih enggak sulit ya. Cuma 3-4 bulan keluar, malunya itu loh. Ya, apalagi pas di dalam itu pas Imlek. Semua orang nyari. Ngerti maksud saya? Setelah keluar tobat enggak? Kenapa? Sudah kena batunya. Diajak aja enggak mau. Tarik pakai tali enggak mau. Seret enggak mau. Saudara-saudari, ini ilmu ketiga. Sudah kena batunya. Tapi kalau keledai, ini harus hati-hati ini, apalagi udah capek ini, bisa jadi kedelai. Ya, harus hati-hati. Tadi saya mikir nih pakai energi otak. Habis ini beberapa joule ini energi saya. Kedelai atau keledai ya? Mikir sebentar. Beneran ini? Ya. Keledai katanya tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kalau jatuh ke lubang yang sama 2 kali, katanya peribahasanya
lebih tidak pintar dari keledai. Lanjut. Kalau orang pintar Bapak Ibu tidak mengulang kesalahannya. Orang pintar, ya. Tapi Anda jangan berhenti jadi orang pintar. Lanjut lagi jadi orang bijaksana. Apa itu orang bijaksana? Yang belajar dari kesalahan orang lain. Ngerti? Masa Anda mau udah jatuh dulu baru tobat? Betul ya? Lihat kesalahan setiap orang. Kalau Anda pinter, setiap ngobrol sama orang yang pengalamannya lebih banyak, ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Begitu dapat nasihat, renungkan. Saya enggak bilang ambil semuanya praktekkan. Enggak. Pulang, renungkan baik-baik. Terutama orang yang lebih tua. Ya, kita diingatkan sesuatu, masukin ke kepala. Serius, masukin ke kepala. Ya, itu orang bijaksana. Saudara-saudari, itu yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, penyesalan selalu datang terlambat. Yang kedua, jangan bangga dengan keburukan diri sendiri. Berjuang Bapak Ibu, berjuang. Semua sifat buruk harus kita kurangi pelan-pelan. Kenapa saya pakai kata pelan-pelan? Karena saya tahu sulit. Ya, kalau Anda cenderung galak, kurangi galak Anda. Anda cenderung serakah, kurangi serakah Anda. Anda cenderung sombong, kurangi sombong Anda. Setahap demi setahap. Yang ketiga, karena sudah kena batunya. Semoga saudara-saudari yang di sini semua jangan nunggu sampai kena batunya. Jangan. Anda harus jadi orang bijaksana. Nasihat yang mana Bante? Semua nasihat Sang Buddha. Jam 8 pas. Ya. Silakan kita tanya jawab saudara-saudari supaya semangat semuanya. Mau tanya apa saja boleh ya, mudah-mudahan bisa dijawab. Ya, Bapak baju merah silakan. Setelah itu Ibu ya, silakan. Yang bagian bawah tekan agak lama. Enggak apa-apa, saya tunggu Pak. Ya. Jangan buru-buru. Ya, tekan aja agak lama. Ya. Belum mau berarti rusak. Ya. Dicek dulu, kadang-kadang rusak. Cek 1. Ya. Tes. Selamat malam. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Kalimat pengantar untuk Bante boleh ya, saya izin ya? Boleh. Saya tidak bisa membayangkan Bante dalam seminggu di dalam pengaruh mesin jet. Luar biasa. Pengaruh apa? Pengaruh mesin jet yang dari Jakarta ke Medan, Betul. Medan kembali sampai ke sini itu seminggu ya Bante ya? Betul. Nah. Makanya ini sudah error ini. Ya. Luar biasa dibanding saya waktu kurang lebih 35 tahun yang lalu juga aktivis di Malang, Buddhis. Iya. Saya 2 hari aja udah tumbang Bante. Bante tentu jauh lebih, waktu itu dibandingkan saya lebih berumur sekarang. Saya masih kurang lebih 20-an tapi sudah tumbang. Dan Bante saat ini masih kelihatan segar. Sadu, sadu. Saya sangat kagum Bante Cincayong ya. Sadu, sadu. Ya itu rasanya saya sebagai motivasi supaya kita semangat semua. Yang jadi pertanyaan saya malam ini adalah mengenai suta yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha Gotama. Pada saat itu Sang Buddha ditanya oleh seorang pertapa atau apa gitu ya, saya lupa. Cuma Sang Buddha mengatakan bahwa
Buddha yang sudah ada jumlahnya sebelum Sang Buddha Gautama pada saat itu bagaikan butiran pasir yang ada di tepi sungai Gangga. Mungkin begitu ya Bante ya? Saya tidak pernah dengar detail itu Pak. Ya, lalu gimana? Jadi mungkin dengan kata singkat, Buddha yang ada sebelum Sang Buddha Gautama itu udah banyak banget gitu loh. Pertanyaan saya adalah, Buddha yang banyak jumlahnya gitu, apakah tiga macam Buddha yang ada di situ jumlahnya begitu banyak sehingga seperti Pacceka Buddha, terus sama Sambuddha, Pacceka Buddha dan Sawaka Buddha, apakah itu yang disampaikan di Sutta Sang Buddha Gautama menyampaikan sutta-suttanya kepada si penanya pada saat itu. Nah itu yang pengen saya ketahui. Terus boleh kedua ya Bante ya, karma yang kita lakukan saat ini itu kan ada ikatan-ikatan tertentu dengan pihak-pihak lain. Nah mungkin sekte-sekte lain atau aliran di Tantra atau Mahayana itu ada istilahnya utang piutang karma. Tolong ini Bante, karena kita para perumah tangga pengen tahu sejauh apa sih utang piutang karma itu terjadi. Bagaimana ceritanya secara singkat aja, itu dua pertanyaan yang singkat, mohon dijawab. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih Pak ya. Pertanyaan pertama, ya dikatakan oleh Sang Buddha ya di zaman-zaman sebelumnya juga sudah muncul banyak Buddha. Ya tentu saja itu merujuk pada terutama Pacceka Buddha dan sama Sambuddha. Ya, yang paling banyak jumlahnya tentu Pacceka Buddha. Kalau Sawaka Buddha itu murid-murid Sang Buddha. Ya, murid-murid Sang Buddha yang mencapai arahat. Ya, jadi kita biasanya ganti saja dengan para arahat. Ya, sesungguhnya Sawaka Buddha itu tidak bisa secara langsung kita sebut Buddha, karena arti Sawaka itu adalah murid. Nah, jadi kalau diterjemahkan itu murid Buddha. Nah, jadi kalau murid Buddha ya murid gitu ya. Ya, saya tidak bisa Bante siapa? Murid Bante Panyawaro. Lalu muridnya saya buang, nggak bisa. Ya, Bante siapa? Bante Panyawaro. Ngerti ya? Tapi Sawaka itu artinya para pendengar. Dari kata awa yang artinya mendengar. Jadi yang mendengar Buddha. Siapa yang mendengar Buddha? Murid-muridnya. Lanjut nomor 2. Hutang piutang karma. Itu ceramah saya di Kota Medan ya, 4 hari yang lalu. Bahas karmanya 2 hari. Jadi kalau saya bahas tanggal 3 baru pulang kita. Ya. Tapi begini intinya, minum dulu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, 2 hal yang penting kita ketahui malam ini adalah 1, hukum karma itu tidak bekerja dengan cara mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, itu peribahasa terkenal dalam bahasa Inggris. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum karma tidak bekerja seperti itu. Jadi ini yang harus Anda ganti malam hari ini di pikiran Anda. Contoh, kalau seseorang senang membunuh, katakanlah dia membunuh binatang ternak, ya. Apakah kelak dia akan dibunuh setiap hari? Tidak.
Ternyata hukum karma tidak bekerja seperti itu. Saya kasih yang lebih masuk akal lagi. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ada seseorang yang sangat baik hati, lalu dia bertekad setiap bulan dia mau berdana beras 1 ton. Ya, Anda sanggup, banyak yang sanggup kalau niat. 1 ton itu kalau beras sekarang sekilo berapa? 15.000. 18 ya, 18 juta sebulan. Nah, di range yang masih ada lah yang sanggup, begitu ya, masih terdengar masuk akal lah. Baik, dia berdana setiap bulan 1 ton beras. Dari umur 30 tahun dia bertekad sampai akhir hayatnya. Dia panjang umur juga. Dia berdana beras 60 tahun. Pas putaran sio 60. Ya. Baik. Lalu orang ini lahir lagi sebagai manusia. Banyak nggak kebajikannya? Banyak. Kalau hukum karma itu bekerja seperti halnya mata ganti mata, maka orang ini tidak beruntung dalam hidupnya. Kenapa? Lahir dia di keluarga yang baik. Pergi ke sekolah, lihat temannya punya kotak pensil bagus, tas bagus, pulang. Mak, saya mau minta itu kotak pensil bagus sekali. Emaknya kasih beras. Ini karma dia cuma beras. Betul ya? Iya. Setiap Imlek temannya dapat angpau mainan bagus, dia dapat sekarung beras. Sampai meninggal dia dapat beras. Apakah seperti itu yang kita inginkan? Tidak. Oleh karena itu Sang Buddha mengajarkan berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Bahagianya seperti apa? Jahatnya seperti apa? Sesuai keadaan masing-masing. Ya, kasihnya beras selama 60 tahun. Meninggal orang ini. Contoh saja ya. Lahir lagi sebagai manusia. Lahir di keluarga yang baik. Hidupnya itu sangat mujur. Apapun keinginan yang dia pikirkan cenderung berhasil. Saya ulangi ya, cenderung berhasil. Contoh, SMA dia berpikir, pengen ya saya masuk di SMA favorit. Tapi susah ya, yang daftar banyak sekali. Ikutlah ujian. Yang pinter juga banyak, yang nilai bagus juga banyak. Ya, terpilih. Begitu ya. Itu berkat apa? Salah satunya berkat beras yang lampau, ya. Lalu dia kepikiran lagi, wah lagi tren motor ya, pengen punya motor. Pulang ke rumah, bilang sama orang tua, "Pak, saya mau minta motor itu limited edition." Ya udah beli. Nah, udah toh setengah terkabul, setengah kasih duit. Tapi limited edition, rebutan. Satu Indonesia cuma keluar 200 unit, rebutan. Ya. Coba aja beli, pesen online. Keluar dapat, ya toh? Itu berkat apa? Beras, ya. Nah, jadi saudara-saudari, ketika dia sakit ya, sebentar aja sehat gitu. Jarang sakit, badannya kuat. Kenapa? Karena selama dia berdana beras, beras itu menjadi kebahagiaan yang beraneka ragam juga. Maksudnya apa? Contoh. Ada satu keluarga ya, orang tuanya mau bayar uang sekolah anaknya aja sulit. Uang pas-pasan. Tiba-tiba dapat beras 1 karung besar. 20 kilo lagi dia dapatnya. Wah, seneng banget. 2 bulan lebih nih gak usah beli beras. Uangnya bisa untuk bayar uang sekolah. Gak kepikiran toh? Ya, itu adalah beras. Tapi bisa jadi uang sekolah. Keluarga ada yang sakit, dapat beras. Nggak usah beli beras lagi, jadi bisa berobat ke dokter. Jadi saudara-saudari, hari ini Anda harus paham bahwa hukum karma itu tidak bekerja seperti balas dendam, ya. Jadi kalau ada orang yang menjahati kita, tolong Anda jangan pakai konsep saya hutang karma sama dia. Jangan. Kalau Anda tahu dia pembawa malapetaka, Anda tahu dia pembawa masalah, hindari dia. Ada orang jadi salah paham. Kenapa nggak mau hindari dia?
Enggak Bante, saya mau karma saya cepat-cepat habis. Ngerti? Saya hutang karma sama dia Bante. Kalau hari ini saya pergi, sama aja. Nanti kelahiran yang akan datang ketemu lagi. Ini belajar dari buku kitab suci yang mana? Sang Buddha nggak ngajar begitu. Sang Buddha ngajarnya asewana cak balanang, pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Sudah tahu dia jahat, sudah tahu dia bodoh secara dharma. Bodoh secara dharma itu tidak suka berbuat baik ya. Jangan deket-deket dia. Sudah tahu dia high conflict person. Apa itu high conflict person? Orang yang banyak konflik. Ya, Anda coba cari di lingkungan Anda. Ada loh orang yang banyak konflik. Dia sama siapa aja konflik, hebat. Kalau ada kejuaraan dunia menang dia. Tapi dia nggak sadar loh. Ya, dia nggak sadar. Yang dia sadar adalah semua orang keliru. Sebenarnya siapa yang keliru? Dirinya. Ya, kalau Anda pulang dari sini duduk renungkan, iya ya, saya sama mama konflik, papa konflik, istri konflik, anak 4 konflik, tetangga kiri kanan konflik. Kata Bante Abhijato, saya mungkin orang yang high conflict person, manusia banyak konflik. Sembarangan beliau. Begitu ya? Oh, iya. Enak aja. Saya ajak ribut juga besok, gitu ya. Yang salah siapa? Abhijato. Kalau sampai begitu pemikirannya itu sudah lengkap lah sudah. Super high conflict person. Ya, super tambah lagi. Sembarangan. Besok nggak mau saya SPD lagi. Ya. Lengkap sudah. Nah, ada orang begitu mungkin ya. Nah, tapi coba Anda renungkan. Semua kiri kanan atas bawah. Saya kok konflik semua ya. Nah lalu Anda ingat tadi. Jangan bangga dengan sifat buruk kita. Mulailah terbuka hati kita. Iya ya. Kayaknya saya orangnya konflikan. Nah, itulah start yang terbaik. Itulah alasan Anda datang ke wihara. Setelah itu bagaimana? Bagaimana saya supaya tidak lagi sering konflik? Apa sih yang mau saya pelajari? Jalan mulia berunsur 8. Pikiran jadi lebih harmonis, ucapan harmonis ya, perbuatan harmonis. Nah, tiba-tiba dia ingat, enggak Bante, saya enggak ribut sama semuanya. Ada satu saya enggak ribut, orang rumah saya. Siapa? Dogi saya. Si Liao ya. Amsyong ya. Ya. Oleh karena itu sesungguhnya konsep hutang karma itu tidak diajarkan Sang Buddha. Itu berkembang di masyarakat ya. Kalau Anda berpikir ada hutang karma, nanti Anda berpikir harus bayar dia. Ya, tidak. Yang Sang Buddha ajarkan adalah segera lenyapkan penderitaan yang ada. Jauhi penderitaan, ya, jauhi hal-hal bodoh, hal-hal yang jahat. Tidak ada yang namanya hutang. Jadi kalau ada orang menjahati Anda berulang-ulang, Anda jangan bilang Anda hutang karma. Anda bilang saja karma buruk saya berbuah, titik. Tapi bisa nggak Bante? Dulu saya yang jahatin dia. Memang bisa juga, tapi tidak 100% ya. Bisa saja dulu kita jahatin dia, sekarang dia gantian, bisa saja. Tapi tidak selalu 100% ya. Ya, itu jawabannya Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, Ibu silakan. Makasih Bante. Sama-sama. Ya, semoga Bante sehat Bante. Saya lihat jam terbang Bante sangat padat. Saya berapa hari yang lalu kan dengar ceramah Bante di YouTube. Saya baru tahu tanha itu kan keinginan jahat yang membuat kita menderita. Dan keinginan baik itu canda kan. Itu saya baru tahu Bante istilah itu. Yang ingin saya tanyakan Bante, keinginan yang timbul dalam diri kita itu meskipun jahat
mungkin di dalamnya ada kebaikan, ada niat baik. Karena kita sendiri kan belum bersih dari kekotoran batin. Tapi niat baik, mungkin bagi kita niat baik, tetapi itu baik bagi kita belum tentu baik untuk orang lain kan. Bisa terjadi gitu juga kan, Bante. Maksudnya dengan demikian kita yang masih banyak kekotoran batin ini bagaimana tahu keinginan tuh sebetulnya kadang-kadang kesannya baik, tapi belum tentu betul-betul baik. Tergantung dari tingkat kebijaksanaan kita kan saat itu. Nah, sedangkan kita lihat keinginan tuh juga selalu kalau enak kan cenderung jadi melekat, selalu melekat. Untuk memotong di kemelekatan itu loh Bante, yang agak saya susah melihat kadang-kadang. Kadang-kadang tahu, oh ini harus di-cut, tapi kadang-kadang kebablas. Dan gimana kita supaya aware keinginan ini agar jangan terlalu berlebihan, sehingga penderitaan ini juga tidak sebanyak dulu Bante. Makasih Bante. Ya, baik ya, saudara-saudari semua. Kalau kita cerita karma, maka yang kita ceritakan itu hanya niat. Ya. Niat baik artinya karma baik. Niat buruk artinya karma buruk. Tetapi niat baik belum tentu berdampak baik. Niat baik belum tentu berdampak baik. Jadi kalau seseorang itu berniat baik tapi ternyata dampaknya buruk, itu karma baik atau karma buruk? Tetaplah karma baik. Ukurannya adalah niat. Tapi harus kita jelaskan ya. Dampaknya buruk itu di luar kontrol kita. Contoh, ada orang sakit. Terus kita bilang, saya kenal dokter ini di Singapura, pinter sekali masalah jantung. Ini alamatnya, keluarga saya, teman dekat saya sudah 4 yang berhasil dioperasi jantungnya di sini sembuh. Ya, saya sarankan ya kamu boleh cari dia. Niatnya baik atau buruk Bapak Ibu? Katakanlah baik. Ya kan yang tahu diri sendiri. Rambut sama hitam, hati siapa tahu. Betul ya? Ya, itu. Anggaplah dalam cerita kita ini niatnya 100% murni baik. Berangkatlah dia ke Singapura. Operasi gagal. Meninggal. Niatnya baik apa enggak? Dampaknya? Karma baik, karma buruk. Tetaplah karma baik. Sebaliknya, kadang kita niat jahat, tapi dampaknya baik. Benci sekali sama dia. Gimana cara menghilangkan dia ini gimana gitu ya. Terus kita, gimana menghilangkan dia gimana? Minum dulu ya sambil mikir ya. Kenapa kalau capek kita cepat haus ya? Nanti kita tanya ChatGPT ya. Baik, akhirnya setelah dipikir, ketemu caranya. Bagaimana melenyapkan dia? Kita bilang begini, saya kasih tahu kamu ya. Kamu jangan lama-lama di sini. Coba kamu renungkan. Kayaknya orang tua kamu juga enggak begitu peduli sama kamu. Sayang sama koko kamu. Koko kamu dikasih tanah. Cici kamu dapat toko. Kamu dapat apa? Kamu cuma dapat tempeleng. Misalkan ya, enggak ada orangnya ya. Saya saranin. Kamu ke Australia aja. Dah, kamu berjuang di sana.
Jangan pulang. Gak ada harapannya kamu di sini. Berangkat aja. Padahal Anda sudah lihat dia dapat warisan paling besar. Ya. Cuma orang tuanya sudah tulis atau sudah bertekad akan dikasih kalau dia tobat. Misalkan dia masih ada bandel-bandelnya. Misalkan ya. Ya. Lalu kita tahu. Kita anak angkat. Kalau dia tidak ada, warisan jatuh ke kita sebagian. Misalkan ya, kayak drama-drama sedikit ya. Ya, akhirnya pergilah dia ke Australia. Terus kita ingatkan dia, kalau kamu mau pergi ke luar negeri, kamu harus dapat warga negara. Ingat ya, kamu mau ke Amerika, Kanada, apa terserah. Kamu harus dapat warga negara. Kenapa Bapak Ibu? Apa? Biar nggak bisa klaim warisan lagi. Betul ya? Kalau warisan tanah warga luar negeri bisa ambil? Nggak bisa ambil. Jahat juga saya ya. Ya. Saudara-saudari, berangkatlah dia. Ternyata sampai di sana dia ketemu talenta dia. Dia baru tahu ada yang namanya teknik material. Di Indonesia jarang ada yang tahu. Ya, apa itu teknik material Bante? Belajar semua jenis materi. Kayu, besi, silikon, semuanya. Untuk apa? Untuk mengerjakan benda-benda aneh. Ya, contoh alat-alat yang ditanam di badan kita. Itu kan bahannya aneh-aneh. Pesawat antariksa, bahan pesawat yang paling baru. Ya, sebagai contohnya handphone sekarang lah. Ada yang casingnya karbon, betul ya? Ya, lalu bahan terbaru titanium, lebih ringan tapi kuat. Itu siapa yang ngerjain? Insinyur materi namanya. Ya, saya lupa nama kerennya. Apa? Metalurgi. Science of material. Kira-kira begitu ya. Anda tanya ChatGPT ya. Saudara-saudari, ternyata dia talented banget. Dia bertalenta banget di bidang ini. Dia belajar, seneng banget. Enggak kepikiran ini seru banget ini bagi saya. Ya, belajar karet. Kalau dipanasin jadi begini. Didinginin jadi begini. Helm yang paling baru. Yang mahal-mahal itu bisa anti hantaman. Kan begitu-begitu ya. Belajar sampai S3 jadi profesor. Ternyata jadi bintang Bapak Ibu Saudara. Terus dia chat Anda setelah lewat 12 tahun. Terima kasih banyak ya. Berkat kamu saya berhasil. Betul Bapak Ibu Saudara? Padahal niatnya buruk. Dampaknya bisa baik. Baik, kita kembali. Kalau kita hanya cerita karma, maka kuncinya adalah niat. Tetapi ini saran atau nasihat Bante Utamo. Oleh karena itu janganlah jadi orang bodoh baik hati. Kenapa? Orang bodoh baik hati bisa nyusahin diri sendiri. Bisa juga nyusahin orang lain. Anda pernah nggak orang niat baik tapi dampaknya buruk di Anda? Pernah? Iya, saya pun pernah ngalamin. Sebagai biku yang paling dekat itu apa? Koper. Angkat koper itu ada tekniknya. Kalau kopernya sudah berat. Kadangkala kalau cuma satu handle patah dia. Kalau handlenya kurang bagus. Ya. Atau kalau sudah terlalu berat diseret dengan hanya 2 ban. Lalu jalannya tidak rata. Rodanya bisa rusak. Tapi orang kadang sangat senang membantu biku. Betul ya? Bante saya aja yang angkat Bante. Saya sudah feeling gak bagus juga ini. Ini beneran ini terjadi tapi saya nggak boleh sebut kotanya ya. Dapat wangsit. Kayak ini bisa rusak loh ini. Saya nggak tega saya. Jangan pak. Nggak tega saya. Ya. Nanti dia tiba-tiba nanya, kenapa Pak Budi boleh saya nggak boleh Bante? Nah, bingung loh Anda jawabnya. Nggak mungkin saya jawab, Pak Budi kan jual koper, kamu kan enggak. Kan enggak mungkin. Tapi saya sudah feeling. Ya bisa rusak ini kalau dia yang angkat.
Karena otak saya itu berpikir cepat sekali Bapak Ibu. Cukup cepat lah, tidak secepat komputer tapi cukup cepat. Ah sudahlah, iya Pak, iya Pak. Dia angkat setengah jalan, patah. Nafas masuk, nafas keluar. Betul ya? Aduh Bante maaf, nggak apa-apa. Anicca Pak, Anicca. Ya. Gimana bohot lah, bohot ya? Ya, tapi lain kali saya dapat pengalaman kalau koper saya sudah berat sekali, saya angkat sendiri. Nah, sudah kena batunya. Iya, begitu maju saya angkat. Bante saya berat Pak, berat, nanti encok. Nah, saya aja yang angkat. Nah itu ilmunya ya. Ya saudara-saudari, jadi lupa pertanyaannya. Ya itu ya Bante Utamo mengajarkan kalau berbuat baik itu bijaksana. Kata bijaksana itu memang belajarnya lama, begitu ya. Bijaksana bagi diri sendiri, bijaksana bagi orang lain ya. Anda juga jangan membantu sampai hidup Anda sendiri hancur. Ingat itu ya. Selalu ada batasnya ya. Batasnya itu tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Baik itu syaratnya 4. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Saya ulangi. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Terakhir, saya ada satu pepatah bahasa Thailand. Mau saya ungkapkan tapi agak-agak kurang tega. Ya. Begini peribahasanya. Aduh, tapi kasar ini ya. Peribahasa Bapak Ibu ya, jangan salahkan saya ya. Ya. Kun ngo ya kayan. Kun ngo ya kayan. Itu. Sampai jumpa. Ya. Kun ngo ya kayan. Artinya apa? Orang bodoh jangan rajin. Aneh ya? Ini pepatah di Thailand. Maksudnya kalau nggak ngerti itu jangan kerajinan. Kalau nggak ngerti diem aja. Ya, saya nggak ngerti audio, ya diem aja. Ya, jangan nanti suara saya tidak bagus, ada umat nggak ngerti audio, tapi dia mau bantu. Wah, dia otak-atik semua ya. Nanti yang ngerti datang dia juga jadi bingung. Ini ngaturnya gimana? Nah itu ada istilahnya dalam bahasa Thai. Kun ngo ya kayan. Orang bodoh jangan rajin. Dulu waktu saya masih belajar di Wat Bowon, ada satu Bante. Baik sekali Bantenya. Sangat baik. Sangat baik. Karena sangat baik saya sebut namanya enggak apa-apa. Namanya Luang Ta Sarut. Ya, Luang Ta itu kakek Bante yang udah tua. Tapi dia nggak setua itu. Umur masih 50-an. Ya. Luang Ta Sarut. Baik sekali. Dia ke murid itu baik sekali. Saking baiknya muridnya itu nggak ada takut-takutnya sedikit pun. Ngerti? Tapi kadangkala itu jadi kerajinan. Nah nanti kalau sudah mau ngelakuin sesuatu muridnya rajin banget. Nggak ada takut-takutnya. Kalau guru galak kan takut. Ngotak-ngati ini, ngotak-ngati itu. Keluarlah mantra Bantenya. Kun ngo ya kayan. Mama nang nilai. Kun ngo ya kayan. Agak kasar ya kalau diterjemahkannya. Orang bodoh nggak usah rajin. Orang bodoh nggak usah rajin. Duduk. Tapi orang Thai nggak marah karena itu peribahasa. Ngerti ya? Nggak ngebodohin siapa nggak. Karena itu peribahasa. Kun ngo ya kayan. Kun ngo ya kayan. Saya waktu pertama kali dengar terkejut saya. Ini Bantenya kan baik sekali orangnya. Kok bahasanya begitu? Saya simpen dalam hati, saya diem. Ya, saya juga nggak ngerti. Makan siang bareng beliau. Selesai baru nanya teman saya. Tadi beliaunya kok bilang kun ngo, orang bodoh. Kok kasar begitu? Teman saya ketawa. Enggak, pen samniang, peribahasa. Kun ngo ya kayan, orang bodoh jangan rajin. Jangan dipakai di Samarinda ya. Saya sudah mencium ini, ada beberapa orang sudah hafal. Pasti besok dia pakai. Kun ngo ya kayan? Ya, Anumodana pertanyaannya Bu ya. Ya.
Silakan Dedek mau tanya, silakan. Oh enggak. Ya Ibu ini mau bertanya, kita sampai jam 9 betul ya? Ya ini saudara Hardian ya. Sadu. Kadang saya agak mikir, takut lupa nama umat ya. Karena umat banyak sekali. Pernah bareng saya ke India. Ya sadu ya. Kalau orangnya ingat ya, cuma nama saja harus. Silakan Bu. Bante, nama budaya. Nama budaya. Sebenarnya saya takut-takut juga nanya karena generasi saya kalau nanya itu langsung nanya gitu. Tapi saya coba memberanikan diri. Jadi gini Bante, saya mau bertanya tentang bakti kepada orang tua. Akhir-akhir ini sering banget para orang tua yang bilang terkait kuburan nih Bante. Karena lahan sudah makin sedikit dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali orang tua yang bilang, oh nanti saya kalau meninggal dibakar saja, dikremasi saja. Saya tidak mau merepotkan anak. Jadi saya mau tanya di sini, apakah kita sebagai orang tua tidak bolehkah merepotkan anak? Karena di dalam Sigala Wada Sutta ataupun beberapa parita di Manggala Sutta juga ada bahwa ada kewajiban anak kepada orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak boleh merepotkan anak dalam hal kremasi seperti itu, maksudnya untuk terus datang ke kuburan saat cengbeng, kenapa di agama Buddha ada kewajiban anak kepada orang tua? Sekian Bante, terima kasih jawabannya. Ya kalau ditanyakan apakah orang tua tidak boleh merepotkan anak, ya jawabannya boleh. Tapi dia enggak mau. Betul ya? Ya jawabannya boleh, tapi beberapa orang tua nggak mau. Nah saya lanjut lagi, apa nggak boleh orang tua pakai uangnya anak? Boleh, ada loh orang tua nggak mau pakai uangnya anak. Apalagi kalau dia punya tabungan. Anaknya transfer, nggak dia sentuh loh. Tapi dia happy. Lalu setelah meninggal kita baru bingung lah. Yang saya kasih semua nggak dipakai. Lalu muncul pertanyaan, apa enggak boleh orang tua pakai uangnya anak? Jawabannya, boleh. Tapi dia enggak mau. Itu personal. Kalau personal kan tidak ada jawabannya. Itu pribadi masing-masing. Ya, jadi kalau kita dapat orang tua yang tidak mau merepotkan anak, ya itu pribadi dia. Terus kita harus bagaimana Bante? Ya kita yang rajin sendiri. Rajin memberikan walaupun mereka tidak minta, ya. Tetapi pinter-pinterlah melihat psikologi mereka. Ya, ada yang kayak marah banget juga beneran ada, ya. Ada orang tua yang bahkan nggak mau ditraktir anaknya, sampai nggak usah beli gini-ginian lagi ya. Kalau beli lagi saya marah loh ini ya. Ya, Anda cari apa yang dia nggak marah, ya. Nah, ada yang dibeliin makanan dia nggak mau, dikasih uang mau, ya udah kasih uang aja. Ya nanti dia beli sendiri ya. Ada yang dikasih uang nggak mau, tapi dibawa jalan-jalan ya nggak apa-apa. Ya udah, ya bawa aja trip ke Tiongkok, ke Taiwan gitu, ya. Ya jauh banget Bante, ya udah ke Mendut ya. Ya, jadi ya itulah ya. Jawabannya orang tua tentu sangat boleh merepotkan anak. Tapi beberapa orang tua tidak mau merepotkan anak. Ibu ada pertanyaan lanjutan? Mau merespon? Ya silahkan. Ya enggak apa-apa, kalau ada silahkan. Jenazah itu mereka percaya bahwa jenazah sebaiknya dikubur. Apakah berarti orang tua di agama tersebut egois dong semuanya karena merepotkan anak? Kayak gitu. Jadi saya menurut agama Buddha bagaimana sih sebaiknya itu? Karena biasanya kalau lagi tren kebetulan di keluarga saya setiap kali cengbeng pasti ujungnya
repot lah, beginilah, begitulah, kita dibakar sajalah biar tidak usah merepotkan anak gitu. Jadi saya mau tanya itu sih Bante. Jawabannya, kalau kita cerita agama lain, agama yang mana? Karena agama itu puluhan sampai ratusan. Ya, yang kita tahu di Indonesia itu kan hanya 6 sampai 7. Jadi kalau kita belajar lebih banyak agama, ya ternyata cara untuk melepaskan tubuh mati itu juga sangat beragam, ya. Nah, begini, kalau kita cerita agama mayoritas karena kita di Indonesia, ya, yaitu dikubur. Tetapi sistem mereka berbeda dengan sistem di orang Tionghoa misalkan, ya. Ada sistem di mana kalau makam yang sudah lama itu sudah turun boleh ditimpa. Sehingga satu tanah itu bisa digunakan untuk beberapa orang. Nah, hal seperti itu kan nggak ada di tradisi Tionghoa. Ya, baik, tapi saya akan jawab, bagaimana sebenarnya dalam Buddhis, Bante? Dalam Buddhis itu bahkan tidak dibahas oleh Sang Buddha. Artinya silahkan menurut kultur masing-masing. Nah, kalau Sang Buddha bagaimana? Sang Buddha dikremasi. Sang Buddha sendiri dikremasi. Ya, dan umumnya para biku semua dikremasi. Kalau dikatakan dikremasi itu tidak menuntut kesibukan, sebenarnya belum tentu juga. Ada orang dikremasi, taruh di tabung guci, tapi keluarga tetap datang setahun sekali, kan begitu ya. Di tempat yang sudah tempat penyewaan. Nah, jadi lalu yang kedua, kalau dikubur kenapa merasa repot? Kalau dikubur kenapa merasa repot? Merasa repot itu karena tradisi Tionghoa, bukan karena dikuburnya. Tradisi Tionghoa apa? Harus ada kuenya, harus ada buahnya, harus ada ayamnya, ada pekciu, ada bakar-bakarnya. Itu nggak ada hubungan sama dikubur. Itu adalah ritualnya, betul ya? Nah, bagaimana kita secara Buddhis? Kalau misalkan dikubur, tapi misalkan kelak seseorang, jangan saya ya. Nah, seseorang ya, dia minta dikubur, tapi dia Buddhis. Dia bisa bilang ke anaknya, "Nak, nanti kami dikubur aja. Tapi setiap tahun gak perlu sembahyang repot-repot. Datang aja baca parita, papa mama sudah senang." Simple toh? Ya, Buddhis boleh meminta begitu. Ya, mau dikubur boleh, mau dibakar boleh ya. Lanjut supaya nggak galau. Jangan berpikir. Satu lagi, anak juga, umat Buddha jangan berpikir kalau cara pelepasan tubuh mati itu salah, nanti yang meninggal bisa masuk ke alam rendah. Nggak ada hubungannya. Ya, seseorang itu jatuh ke alam rendah ataupun naik ke alam yang tinggi, itu 100% dari karma selama hidup, dari perbuatannya selama hidup. Ya, di ceramah saya di tempat lain seperti batu dan minyak. Kalau batu dilempar ke sungai, dia pasti tenggelam. Mau didoakan 100.000 orang pun batu tidak bisa terapung. Sebaliknya kalau minyak kita siram ke sungai atau danau, dia pasti terapung. Dicaci maki oleh 100.000 orang pun minyak itu tidak bisa tenggelam. Seperti itulah orang yang sudah mengerti hukum karma. Kita tahu setiap orang yang hidup ini akhirnya akan jatuh ke alam yang rendah karena berbuat jahat, naik ke alam yang tinggi karena kebajikan. Nah, lebih ekstrim lagi, kalau orang Tibet meninggal bagaimana? Hah? Hari ini hari apa? Nah, biar agak seram sedikit ya. Kayaknya tahun-tahun yang lalu Kamis juga. Saya sering dapat Kamis di sini ya. Bapak Ibu Saudara tahu nggak kalau di Tibet gimana? Bukan cuma dikasih burung, dicincang dulu. Oh, iya, ini beneran dipotong. Nah, serem ya. Nah, yang penasaran nanti coba cari di YouTube. Nggak tahu ada apa enggak. Tapi kalau habis nonton nggak bisa tidur, jangan chat saya ya. Tanggung jawab masing-masing. Ya, kayaknya juga nggak ada rekaman videonya, kayaknya ya. Ya, saya
apa? Baca ada ya. Nah, betul. Nah, foto Anda bisa dapat foto. Enggak usah kirim ke saya fotonya. Saya juga enggak takut sama sekali enggak takut ya. Cuma maksudnya jangan kirim ke saya itu jangan ngerepotin. Bante, gara-gara Bante saya nggak bisa tidur. Tapi itu juga yang menyebabkan pengobatan di Tibet sangat maju. Pengobatan tradisionalnya. Karena setiap tubuh mati itu mereka potong. Jadi setiap orang yang ada sakit apa mereka bisa lihat dalamnya. Kayak apa. Ya, jadi pengobatan Tibet itu termasuk yang sangat terkenal. Saudara-saudari, kalau karena itu bisa jatuh ke alam neraka, wah, tidak beruntung sekali orang Tibet. Betul ya? Jadi kita mau mati dalam keadaan apapun, tubuh kita tidak ada hubungannya dengan kelahiran yang akan datang. Ini adalah berita sangat baik kepada Anda semua. Karena banyak sekali orang yang takut kalau saya mati, kalau saya Bante sudah mati, kalau nggak ada yang doakan gimana ya? Ngerti? Tidak. Kelahiran kita yang berikutnya nggak ada hubungannya. Kita didoakan oleh siapa, didoakan seperti apa, didoakan sepanjang apa, nggak ada hubungannya. Jadi itu kabar baik untuk Anda semua, ya. Banyak-banyak berbuat kebajikan. Terima kasih pertanyaannya, Bu ya. Ya, bagaimana? Apa? Boleh. Sudah habis? Gak apa-apa. Satu pertanyaan terakhir. Nah, 2 munculnya ya. 3 ya. Boleh, semua boleh bertanya. Saya jawab agak singkat terakhir. Silakan Bapak dulu yang ini sebelah kiri. Bapak yang mana? Ya. Terima kasih Bante. Perkenalkan Sama-sama. nama saya Padma Bante. Siapa namanya Pak? Padma. Pak Padma. Ya, Bunga Ya. Terate Bante. Iya, sadu. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, tapi untuk besok aja Bante. Yang lain. Cuman gini Bante, ini kan hari ini hari pertama Bante. Hari apa? Hari pertama Bante Ya, untuk sesi SPD tahun ini. Ya. Jadi mungkin kami ingin tahu barangkali Bante, seperti Sang Buddha kan ada yang melatari kenapa seorang menjadi Buddha gitu. Bolehkah Bante menceritakan sedikit tentang kehidupan Bante atau apa yang memberikan yang melatar belakangi Bante sehingga mengambil kehidupan sebagai seorang Babajita. Terima kasih Bante. Terima kasih ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih pertanyaan Pak Padma. Saya saat ini berumur 33 tahun. Akan saya ceritakan sejak saya lahir. Lah kok Anda ketawa ya? Nggak apa-apa. 33 tahun lagi baru selesai ya. Baik. Kalau menceritakan latar belakang hidup saya, sepertinya tidak mampu Pak. Ya, waktunya terlalu singkat. Ada 2 pertanyaan lagi ingin saya bahas. Jadi saya jawab yang paling berguna saja. Simpelnya, dari kecil memang sudah ada beberapa keanehan. Ya. Jadi waktu saya sangat kecil, akong saya meramal pakai buku Tongsu ya. Sangat dipercayai oleh orang Tionghoa. Saya dapat hasil yang luar biasa baik. Ya, jadi menurut Tongsu akong saya, ramalan ala Tionghoa, saya ditakdirkan jadi orang berhasil. Ya, ini sudah saya diskon. Ramalannya itu jadi orang besar. Makanya sekarang saya besar. Ya, wah, saya diceritain, saya sudah lupa. Satu rumah itu salaman semua sama saya. Akong masih hidup, jadi anak-anaknya semua masih rame. Kyonghi.
Saya nggak ingat sama sekali. Diceritain mama. Yang kedua, yang ini saya ingat. Waktu kecil, saya pernah main-main stiker yang timbul. Zaman dulu ada stiker yang dia timbul gitu, bulatan timbul, ada gambarnya. Terus saya tempelkan di tengah gini, seperti orang India. Nah, masih kecil, SD kelas 2 atau kelas 3 mungkin. Terus saya tidur. Bangunnya, mama saya itu udah di samping saya. Lalu setelah saya agak sadar, mama saya nanya beberapa hal, saya masih ingat samar-samar. Tapi mama saya bilang, lain kali jangan tempel stiker lagi di sini ya. Ini nutup aura kamu katanya, nggak bagus. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata ketika saya menempelkan stiker di sini, kebetulan pas saya tidur beneran sudah tidur, ya. Saya ngigau. Ngigaunya apa? Duduk bermeditasi. Ya, itu mungkin 2 SD, 3 SD. Ya, saya ngigau duduk bermeditasi full posisi seperti orang meditasi. Saya nggak tahu sama sekali. Ya, diceritain mama, tapi ketika dinasehatin sama atraksi nempel stiker itu samar-samar saya masih ingat. Setelah itu saya tidak pernah lagi nempel stiker di sini. Nah, ya itu mungkin hanya cerita-cerita yang tidak berhubungan. Mungkin ya, atau mungkin juga berhubungan. Lanjut. Ketika SD 4, 5, 6, saya sangat suka membaca buku-buku yang cukup berfilosofi. Zaman itu ada komik-komik yang dibuat dari orang-orang besar. Jadi komik itu menceritakan George Washington, menceritakan Konghucu ya, Confucius, Lao Tzu ya, pendiri Tao, kemudian Chuangzi ya, muridnya Lao Tzu, pendiri Taoisme, dan juga banyak sekali figur-figur barat ya, Charles Darwin dan yang lain-lainnya dibuat jadi komik. Itu menemani SD saya kelas 5 dan kelas 6. Ya. SMP saya senang baca buku moralitas. Yaitu dibagi pagi-pagi di sekolah, nggak tahu siapa yang bagi. Ceritanya macam-macam ya, banyak cerita hantunya. Sampai nggak ke sini buku moralitas. Nah, berarti nggak ada yang tahu ya. Dia kayak tabloid kecil sebulan sekali. Tapi banyak cerita hantunya. Nggak seperti Buddhis, sangat tradisi. Ya, 7 hari makhluk itu datang pulang ke rumah, terus orang rumahnya ini taruh tepung di seluruh ruangan, nanti ada jejak-jejak. Pokoknya ya seru juga lah, namanya anak-anak senang ya. Baru mulai membaca buku Ehipasiko. Singkat cerita supaya nggak 33 tahun. Makanya saya diminta untuk menceritakan latar belakang, saya bingung juga ini mau mulai dari mana, bagian yang mana ya. Tapi kita ambil yang sangat penting aja. Intinya, saya bertemu dengan Dharma sejati itu, saya sudah kuliah semester 1. Ketemu buku Achan Brahm, ya, Hidup Senang Mati Tenang dan Superpower Mindfulness. Membaca buku itu menjadi kagum dengan ajaran Buddha. Di situ saya belajar Dharma tidak berhenti. Sejak mengenal buku itu, 1 tahun penuh saya membaca hampir semua buku yang bisa saya temukan. Ya, sangat bersemangat. Setelah 1 tahun itu muncul tekad ingin menjadi biku. Tetapi butuh 3 tahun berikutnya sampai saya bisa tiba di Mendut. Jadi saya sering nanya, sering menjawab kalau ada yang nanya, apa yang membuat Bante ingin menjadi biku? Saya biasanya hanya sekadar menjawab pemahaman Dhamma. Karena maksudnya ya saya ketemu pemahaman Dharma itu di buku. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanya secara singkat, Bante kenapa ingin menjadi biku? Biasanya saya cuma jawab, ya karena memahami Dharma. Tapi ini backgroundnya, latar belakangnya. Terima kasih Pak ya. Sadu, sadu, sadu. Untung Bapak sudah merespon dengan puas. Kalau tidak, saya lanjut 10 tahun lagi. 1/3 ya. Dedek silakan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Yang akan saya tanyakan malam ini adalah
Apa pandangan agama Buddhis terhadap ramalan-ramalan masa depan, Bante? Sadu ya. Ya, ramalan dalam pandangan agama Buddha itu satu, tidak pasti tepat. Ya, jangan percaya semua ramalan. Ramalan itu tidak pasti tepat. Kalau kita sangat mudah percaya ramalan, kita juga bisa dibohongin orang. Ya, seseorang mengatakan saya ramalin kamu begini, begini, begitu. Siapa yang tahu? Dia beneran tahu atau dia enggak tahu, kita juga enggak tahu. Yang kedua, kalaupun ramalan itu tepat, secara Buddha Dharma tidak mesti terjadi. Kenapa? Karena kehidupan kita selalu berubah. Saya diramalkan 5 tahun lagi meninggal, contoh. Tapi setiap hari saya berbuat kebajikan, ya, ada karma baiknya. Itu akan mengubah nasib saya. Ya, jadi secara dharma kita diramalkan pun itu tidak mesti terjadi. Oleh karena itu, ramalan dalam agama Buddha itu kedudukannya tidak kuat. Nah, ini kelas berapa? Kelas 4 SD. Nah, karena kelas 4 SD saya turunin bahasanya. Apa artinya kedudukannya tidak kuat, Bante? Artinya tidak terlalu penting. Begitu ya. Yang penting apa, Bante, kalau begitu? Yang penting berbuat baik, jangan berbuat jahat. Ya, pikirannya yang baik-baik, yang positif-positif. Terima kasih. Sadu. Ibu di belakang ya satu, silahkan Bu, penutupan Bu. Ya. Nama saya Ratna Santi. Ya, Selamat Bu. malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Sebenarnya saya juga agak segan bertanya karena Bante menyampaikan kondisi Bante sekarang sangat lelah, capek. Tapi ya karena kita datang ini adalah untuk mendengarkan Dhamma, ya terpaksa saya nanya juga sedikit Bante. Sadu. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini tidak melelahkan sekali pada Bante. Boleh ya. Terima kasih Bante. Saya pikir tadi Ibu mau bilang tapi biar saja Bante lelah gitu ya. Rupanya bukan ya. Ibu silakan. Begini Bante, banyak orang dalam kehidupan menginginkan bahwa nanti setelah kematian dia akan masuk surga, menjadi dewa. Nah karena jadi dewa ini ya happy-happy saja, jadi tidak mengalami penderitaan. Nah tetapi di lain pihak ada juga yang mengatakan bahwa ya daripada menjadi dewa hanya sementara saja, lebih baik menjadi manusia, tetapi manusia dia lahir pada orang tua yang mempunyai kehidupan yang layak, yang bagus. Karena kalau akan menjadi manusia, dia bisa mencapai jenjang mulai dari sotapanya sampai anagami, sakadagami sampai arahat. Jadi dia bisa mencapai tujuan tertinggi. Nah kalau menurut Bante bagaimana pandangan ini? Nah sekarang Bante, sebelum saya mengakhiri pertanyaan saya, ada titipan Bante dari belakang. Tadi teman menanyakan, kenapa katanya detik-detik Waisak itu bervariasi waktunya. Jadi tidak selalu sama, kok berbeda-beda, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang tengah malam. Begitu Bante, terima kasih, mohon pencerahan Bante, terima kasih. Baik ya. Jawabannya Bu, dua-duanya boleh. Ya, ingin lahir di alam dewa boleh. Ingin lahir di alam manusia saja ya monggo gitu ya. Tetapi sama-sama mampu mencapai tingkat kesucian. Jadi pemikiran bahwa hanya manusia bisa mencapai tingkat kesucian itu keliru. Dewa bisa mencapai sotapana, sakadagami,
anagami, bahkan arahat. Bahkan kalau kita banyak berbuat kebajikan sampai kita mencapai anagami, praktek dharma, kita praktek dharma, praktek dana sila samadipanya sampai mencapai anagami. Lahir di mana seorang anagami? Lahir di alam Dewa Brahma. Lalu mencapai arahat di alam Brahma. Itu artinya tidak persoalan alamnya, tapi persoalan individunya. Ya. Tapi Bante kalau dia nanti lahir di alam dewa, tapi tidak berhasil mencapai arahat, bagaimana Bante? Ya enggak apa-apa. Kalau dia sudah sotapana, sotapana itu kan maksimal lahir 7 kali. Kalau dia lahir sebagai dewa, kali ini belum arahat, lahir lagi sebagai dewa. Lahir lagi sebagai dewa. Barangkali yang kelima lahir sebagai manusia. Jadi manusia banyak dukanya. Barang siapa melihat duka, dia melihat dharma. Di kelahiran kelima ini dia jadi manusia, dia tergugah mencapai arahat. Tetapi secara dharma, seorang sotapana itu pasti mencapai nibbana maksimal 7 kehidupan. Apakah sebagai manusia ataupun sebagai dewa. Jadi ibu tidak usah khawatir ya, mau di manusia atau dewa. Kalau Bante pilihkan untuk kami yang mana? Jadi dewa saja. Ya toh? Sudah happy, sukses lagi. Nah itu. Jadi seperti contoh kata ada yang bilang, jangan lahir jadi anak orang kaya. Anak orang kaya itu tidak bisa berhasil. Rumus dari mana itu? Betul ya? Rumus dari mana? Anda lihat perusahaan-perusahaan di Jepang. Sejak 1942. Kadangkala begitu perusahaannya. Di produknya itu ditulis since, sejak 1958. Itu pendirinya udah di mana coba? Betul ya? Yang melanjutkan siapa? Anak cucunya. Kenapa masih berhasil? Gak ada hubungannya. Lahir di keluarga yang sukses juga bisa muncul anak berkualitas. Lahir di keluarga menengah bisa muncul anak berkualitas. Lahir di keluarga yang sulit bisa muncul anak berkualitas. Betul ya? Ya, sebaliknya anak yang kacau balau itu juga bisa lahir di keadaan manapun. Jadi kalau Bante pilihkan, sarankan yang mana? Dewa aja gitu ya. Sudah lahir di alam dewa, mengerti dharma, hidup tidak sulit, mencapai kesucian, wah menang semua. Ya. Bante saya mau manusia aja, saya rela susah. Monggo. Gitu ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua Bu? Detik-detik Waisak itu karena menghitung ya menghitung pas masuknya, pas bulannya itu di hari ke-15 ya. Jadi itu menghitung posisi bulannya itu berbeda-beda. Mereka punya rumusannya. Yang paling pinter masalah ini Bante Jayamedo. Ya. Jadi menghitung posisi bulan yang disebut sebagai hari ke-15 bulan Waisak, itu jatuhnya ke detik yang mana. Ya. Tetapi rumusannya saya tidak tahu Bu. Ya, saya tidak pernah hitung. Dikasih jam berapa ya pasrah. Ya. Pokoknya detik-detik tahun ini jam berapa? 20.48 Bante. Oke, meditasi 20.48 kan gitu ya. Jam 3 lewat 20 Bante. Oke, kita meditasinya jam 3 pagi. Kalau di Mendut rame sekali. Ya, wihara itu orang semua. Ada yang bahkan tidur di koridor. Iya loh, beneran loh. Nah, nanti para Bante mimpin puja bakti, meditasi bersama. Ya. Jadi untuk rumusannya saya tidak tahu pasnya bagaimana Bu ya. Ya nanti boleh tanya, salah satunya yang pinter itu Bante Jayamedo.
Bukunya beliau yang terbitkan. Terima kasih Bu ya. Matur nuwun, jam 9 lewat sedikit ya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.